Shalom Jemaat GB Citra Family. Sesaat lagi kita akan bersama-sama menyaksikan ibadah minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom Jemaat GB Citra Family yang Tuhan kasihi. Haleluya. Firman Tuhan di dalam kitab Amsal mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Oleh karena itu saya mau mengajak kita semua untuk tetap sukacita dalam Tuhan apapun keadaan kita. Amin. Karena sukacita kita bukan berasal dari suatu keadaan. Sukacita kita bukan berasal dari seseorang. Sukacita kita bukan berasal dari suatu barang. Tapi sukacita kita berasal dari satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama kita naikkan pujian ini. Kita bilang, Tuhan, sukacita surga boleh melimpah dalam hati kami, dalam keluarga kami, Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Kita akan puji dari awal lagi. Haleluya. Sama-sama kita katakan, terima sukacita surga, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Lagi haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab Yesus adalah sumber sukacita kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami percaya satu hal Tuhan, bahwa sukacita kami bukan berasal dari dunia ini Tuhan, tapi sukacita kami berasal daripada-Mu ya Bapa. Karena dalam segala keadaan Tuhan, kami percaya bahwa janji-Mu yaitu Tuhan selalu beserta dengan kami. Engkau adalah Tuhan yang Immanuel. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia
dalam kesesakan Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang dan menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Mari sembah Dia. Oh, terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan kami mau bersyukur kepada-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Sebab Kau Allah yang hidup, selalu beserta dengan kami. Kami gak mau takut Tuhan, kami gak mau khawatir. Sebab Engkau Allah yang setia, selalu bersama kami Tuhan. Oh, haleluya. Semua yang percaya dengan iman, mari sama-sama katakan dengan saya. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi sama-sama katakan, Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar pujian ini menjadi pujian iman kami Tuhan. Kami tahu apapun keadaan yang sedang kami hadapi Tuhan, Engkau selalu beserta dengan kami. Engkau yang menguatkan kami Tuhan, Engkau yang selalu memberi pengharapan Tuhan. Bahkan di saat tidak ada pengharapan Tuhan, Engkau ada bersama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji menyembah-Mu ya Bapa. Sebentar kami membenarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah firman yang hidup Tuhan. Sehingga firman ini bukan cuma mengisi pengetahuan kami Tuhan, tapi firman ini Tuhan boleh memberikan pembaharuan budi yang baru Tuhan untuk pikiran kami Tuhan. Sehingga kami boleh hidup lebih baik lagi untuk memuliakan nama Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, jemaat yang setia, yang semuanya sekarang pastinya ada di rumah. Kami bersyukur kalau kami boleh ada di acara ini melalui YouTube, ya. Saudara bisa terus beribadah walaupun di rumah. Tema pada bulan ini masih dalam perubahan pikiran. Saya mau kasih sedikit penjelasan. Kita harus flashback dulu mengenai acara Jumat Agung dan Paskah kemarin. Ya, yang mana sebetulnya Jumat Agung dan Paskah itu adalah momen-momen terbaik, ya, yang bisa mengubah pikiran kita dari pikiran dunia menjadi pikiran Kristus. Oleh sebab itu, izinkan saya untuk flashback sebentar mengenai penderitaan Kristus saat akan disalibkan, dan setelah disalibkan kemudian mati, dan hari yang ketiga bangkit di antara orang mati. Nah, flashbacknya yaitu saya mau bagi dua untuk penderitaan batin dan penderitaan fisik yang Tuhan Yesus sudah alami. Ya, untuk penderitaan batin, saudara ingat waktu Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dia berdoa sedemikian rupa sampai keringatnya bercampur dengan darah. Itu kenapa? Karena dia mau merasakan nanti bakalan penderitaan yang luar biasa. Ini yang menjadi penderitaan batin yang pertama bagi Tuhan Yesus. Kemudian saat dia setelah selesai berdoa, datanglah para tua-tua Yahudi dan para prajurit Romawi yang mau menangkap Tuhan Yesus. Sampai-sampai Tuhan Yesus bilang, "Sangkamu ini, aku ini penyamun, sampai kamu membawa pentungan, membawa pedang, ya. Padahal saya setiap hari ada di bait Allah mengajar." Nah, kalau sampai demikian, itu derita batin Tuhan Yesus itu kayak apa? Ya. Kemudian derita batin yang lain, dia dikhianati oleh Yudas. Pasti saudara udah tahu kalau Yudas. Kemudian derita yang lain, murid-muridnya meninggalkan Tuhan Yesus. Yang tidak kalah menderitanya, murid yang dikasihi Petrus juga menyangkal dia 3 kali. Ya. Kemudian derita batin yang lain ketika Pontius Pilatus itu memutuskan bahwa Barabaslah yang dibebaskan dan Tuhan Yesus yang disalibkan. Ya, ini karena apa? Karena Pontius Pilatus memilih kedudukannya dia, jabatannya dia. Jangan sampai dia sampai digusur. Kemudian penderitaan yang paling akhir adalah ketika Tuhan Yesus ada di kayu salib, dia berkata, "Eloi, Eloi, lama sabachthani." Nah, kenapa sampai begitu? Ada peneliti di Alkitab, dia menyatakan di Habakuk 1 ayat 13, bahwa mata Allah itu terlalu suci untuk melihat kejahatan atau dosa manusia. Nah, saat itu Tuhan Yesus yang waktu ada di kayu salib, dia menanggung dosa-dosa kita, dosa seluruh umat manusia. Begitu kotornya, begitu berdosanya melihat Tuhan Yesus di kayu salib, ya. Sampai-sampai Allah memalingkan mukanya. Saudara tahu memalingkan muka? Kalau bahasa
bahasa terjemahan lama itu namanya melengos, ya. Tapi kalau terjemahan barunya itu namanya dikacangin, ya. Jadi saudara mungkin pernah merasakan seperti ini, ya. Tapi penderitaan Yesus itu lebih berat daripada saudara-saudara. Kenapa? Tuhan Yesus begitu erat, begitu bergaul karib dengan Bapaknya. Tiba-tiba Bapaknya melengos. Dia nggak mau lihat. Karena apa? Mata Allah itu terlalu suci. Terlalu suci. Sehingga dia nggak bisa lihat dosa. Maka dari itu dia memalingkan mukanya. Itu tadi kita sudah rangkum mengenai penderitaan batin. Kemudian penderitaan fisik. Ketika Tuhan Yesus dicambuk. Itu cambuk-cambuknya perwira-perwira atau prajurit Romawi. Itu bukan cambuk seperti biasa. Ya, itu cambuknya di ujungnya dibuat dari tulang-tulang yang dibentuk sedemikian rupa sehingga membentuk kail. Ketika cambuk itu mata kailnya menancap ke tubuh dan dia angkat kemudian itu daging-dagingnya pun ikut terkelupas. Ya, saudara pasti lihat di Passion of Christ, ya, saudara bisa lihat. Mungkin, ya, saya baru lihat sering lihat film-film Romawi yang gladiator segala, itu prajurit-prajurit Roma itu sepertinya sudah putus, bukan putus urat malunya, tapi putus hati nuraninya. Dia nggak ngerasain orang itu sakitnya kayak apa, nggak peduli. Kalau orang-orang Yahudi dia punya hukum menyambuk orang itu nggak boleh lebih dari 40 kali. Kalau lebih dari 40 kali, maka yang memecut orang itu gantian dihukum. Jadi orang-orang Yahudi kalau mau menyambuk orang, dia nggak mau sampai lebih dari 39. 38 aja cukup. Dia jaga-jaga, ya. Jangan sampai lebih. Nah, beda dengan prajurit Romawi. Dia semoh-mohnya kalau bahasa Jawa. Secapek-capeknya dia nyambuk. Sampai dia capek bisa gantian sama prajurit yang lain. Itu yang dialami Kristus saat penyambukan. Kemudian setelah dicambuk, ya. Ketika dicambuk itu kadang-kadang orang bisa nggak sampai disalib, bahkan bisa mati saat penyambukan. Ya, saat penyambukan itu namanya organ tubuh itu bisa sampai kelihatan, ya, lalu habis darahnya. Nah, Tuhan Yesus mungkin badannya dagingnya banyak, jadi nggak sampai separah-parah orang-orang itu. Kemudian setelah dicambuk, Tuhan Yesus mikul salib. Darah belum kering, luka belum kering, sudah mikul salib. Betapa beratnya, betapa sakitnya itu penderitaan fisik. Jalan 1 kilometer Via Dolorosa, itu enggak gampang. Ya. Kemudian setelah dimikul salib, Tuhan Yesus dipaku tangannya. Ya. Ketika dipaku tangannya, saya pernah lihat film di Gladiator. Waktu penjahat-penjahat gladiator ini adalah yang tadinya itu budak. Ya. Budak itu ketika dia bersalah atau bersalah pada orang-orang Romawi, dia dapat hukuman. Hukumannya juga disalib sama. Nah, ketika seorang gladiator ini bersalah, dia pun disalib. Nah, setelah penyalipan tangannya dipaku, kemudian teman-teman gladiator ini membantu sang gladiator yang disalib ini, akhirnya dibebaskan. Nah, ketika gladiator yang tadi disalib itu, tangan yang sudah dipaku, rupanya sarafnya rusak semua. Ya, ketika dia mau melawan prajurit Romawi, kemudian gladiator itu udah nggak bisa pegang pedang, nggak bisa pegang tameng. Akhirnya pedangnya diikat ke tangannya, tamengnya juga diikat untuk membantu
melawan prajurit Romawi. Itu begitu rupa penyaliban dipaku itu di tangan. Kemudian yang nggak kalah penting, saat Tuhan Yesus dipaku kakinya, ya, dipaku kakinya, saudara bisa lihat kaki itu kalau ditumpuk berapa senti, itu pakunya nanti harus berapa senti untuk nembus ke kayunya. Dan berapa besar pakunya supaya bisa nembus. Nah, ada beberapa versi kalau saya lihat di cara penyaliban di orang-orang Romawi, mereka disalib itu ada yang kakinya bisa ditumpu pada semacam ada tumpuan begitu, dia berdiri di atas tumpuan, ya. Kemudian ada lagi dibikin seperti sadel, ya. Jadi seperti mereka duduk, kalau begini dia seperti duduk. Nah, saya nggak ngerti Tuhan Yesus itu waktu disalib versinya pakai yang kaki atau yang duduk. Kalau saya pikir pasti posisinya yang ada di kaki. Nah, saudara tahu saat orang disalib itu beban yang dipikul dia, tubuhnya dia itu melorot ke bawah. Ini bisa robek, ya. Kadang ada yang sini di tali supaya bebannya nggak terlalu berat. Nah, mungkin orang itu bisa hidup beberapa lebih lama, ya. Kemudian saat saudara kalau misalnya pernah belajar atau olahraga angkat badan, ya. Angkat badan, mungkin anak-anak sekarang muda jarang pernah ya. Kalau dulu saya belajar angkat badan itu gelayutan di atas pintu. Sekarang pintu yang model-model baru ini nggak ada jalusi di atas. Kalau dulu saya masih kecil saya loncat gitu, terus gelayutan, terus angkat badan begini. Nah saat angkat badan gini, nafas kita pasti tertahan dan hampir susah sekali bernafas. Seperti itu juga waktu mereka Tuhan Yesus disalib. Ketika disalib, nafas itu nggak tahan, ya. Mungkin dia bisa gantian, tangan ini nahan, dia nafas, kaki ini nahan, dia nafas. Nah itu selama 6 jam. Seperti itu penderitaan fisik Tuhan Yesus. Nah ketika Tuhan Yesus jam 3, dia berkata sudah selesai. Akhirnya mati Tuhan Yesus, ya, di atas kayu salib. Nah, apa yang terjadi dalam penjahat yang di sebelahnya Tuhan Yesus? Rupanya penjahat-penjahat ini belum mati. Nah, waktu itu kita coba lihat di Yohanes 19 ayat 31, ya. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab saat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Mereka tidak mematahkan kaki Tuhan Yesus. Karena apa? Karena itu sebuah penggenapan dalam kitab suci perjanjian lama. Ada Keluaran 12 ayat 46, di Bilangan 9 ayat 12, itu berupa perjanjian Allah dengan Musa. Yaitu waktu mengadakan perjamuan Paskah, ya, daging yang itu nggak boleh keluar dari rumah. Tulang pun nggak boleh diremukkan atau dipotong jadi 2. Itu perjanjian antara Allah dan Musa dan Harun. Nah, itu sebuah penggenapan perjanjian lama. Kemudian kalau kita lihat lagi, ada sebuah peristiwa penting saat Tuhan Yesus akan disalib dan saat Tuhan Yesus disalib.
Kita lihat di Matius 27 ayat 34. Matius 27 ayat 34. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Kenapa? Tuhan Yesus nggak mau meminum anggur bercampur empedu. Menurut beberapa penafsir Alkitab, ya, anggur kalau dicampur empedu itu bisa jadi morfin. Dia menahan rasa sakit. Ya, Tuhan Yesus ngecap dikit. Oh, ini campur empedu. Dia langsung menolak, nggak meminumnya sama sekali. Jadi, ketika penjahat-penjahat yang akan disalib, dia meminum anggur yang dicampur empedu ini, dia nggak bakalan merasa sakit waktu disalib. Ya, makanya dua penjahat yang ada di samping Tuhan Yesus, kanan kiri Tuhan Yesus, dia belum mati saat itu. Karena dia merasakan nggak ada kesakitan gara-gara minum anggur yang dicampur empedu. Nah, Tuhan Yesus kenapa nggak mau minum anggur yang dicampur empedu? Karena Tuhan Yesus mau merasakan, mau sungguh-sungguh menderita, nggak main-main. Tuhan Yesus mau nanggung sakit-sakit kita, ya, apapun sakit kita, Tuhan Yesus mau merasakan. Dia mau secara alami merasakan penderitaan di atas kayu salib. Kemudian di Matius 27 ayat 48, dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang dan mencelupkan ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Yang kedua, anggur asam itu lain dengan anggur empedu. Anggur asam itu minuman sehari-hari para budak. Ya, kalau nggak minum air putih, dia juga minum anggur asam. Itu minuman yang murahan. Ya, kadang-kadang prajurit Roma yang kelasnya, yang pangkatnya pendek, rendah-rendah, itu minum juga anggur asam. Jadi Tuhan Yesus minum anggur asam itu. Karena dia memang begitu dahaganya. Selesai minum anggur asam ini, Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Ya, nah ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi kita dan begitu menderitanya secara batin dan fisik. Itu betul-betul supaya kita merenungkan dan mau bagaimana kita mau merubah cara berpikir kita. Kemudian peristiwa penting yang tadi karya salib, sekarang peristiwa penting saat kebangkitan. Ya, saudara tahu kain kafan yang ada di dalam kubur itu ditinggal oleh Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus nggak mau pakai lagi, ya, kain kafan itu. Karena apa? Tuhan Yesus tidak mati dua kali. Beda dengan Lazarus atau orang-orang lain yang pernah dibangkitkan. Lazarus masih pakai kain kafan, ya. Karena apa? Lazarus mati dua kali, ya. Beda dengan Tuhan Yesus. Di Lukas 24 ayat 36, ya, ini peristiwa setelah kebangkitan. Yesus menampakkan diri pada semua murid, dan sementara mereka bercakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Setelah Tuhan Yesus membuktikan dirinya, tangannya berlubang, kakinya berlubang, lambungnya pernah ditusuk, kemudian Tuhan Yesus makan ikan bersama-sama dengan mereka. Kemudian mereka masih belum ngeh, belum sadar betul-betul. Kemudian di Lukas 24 ayat 45 dikatakan, lalu ia membuka pikiran mereka. Nah, setelah mereka sadar
bahwa Tuhan Yesus itu betul-betul ada di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus membuka pikiran mereka. Momen ini adalah momen keterbukaan pikiran daripada murid-muridnya. Murid-muridnya merubah mindset-nya. Walaupun waktu itu Thomas nggak ada di tempat ya. Apa mindset yang tadinya murid-murid itu berpikir tentang Tuhan Yesus? Dianggapnya Tuhan Yesus itu bisa memimpin bangsa Yahudi ya, untuk membebaskan dari penjajahan bangsa Romawi. Ternyata mindset-nya salah. Tuhan Yesus tidak berjuang dengan cara duniawi. Ya. Setelah mindset dari para murid-muridnya berubah, ya, kemudian muridnya berubah cara pikirnya menjadi cara Kristus. Sehingga apa? Sehingga mereka berani memberitakan Injil sampai seluruh ujung bumi. Murid Kristus, saudara mungkin tahu, ada beberapa karakter. Maria, mungkin karakternya intim. Kemudian Yohanes, karakternya stabil. Petrus, saudara pasti tahu, karakternya dominan. Ya. Thomas, saudara pasti juga tahu, karakternya cermat. Kalau dia nggak menyucukkan tangannya sendiri di lubang, dia nggak percaya. Orang-orang cermat seperti itu. Sekarang, apakah karakter saudara dan saya punya? Saya nggak tahu karakter saudara, ya. Apakah karakter saudara dominan, intim, stabil, cermat, ya? Saya percaya karya salib dan kuasa kebangkitan Kristus sanggup merubah pikiran saudara dan saya. Amin. Dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Paulus mengingatkan kita ini nggak boleh sama dengan yang ada di dunia. Kenapa di dunia? Bukan di bumi. Dunia dan bumi lain. Ya. Dunia adalah sebuah sistem. Bumi adalah tempat. Makanya bahasa Inggrisnya lain. Dunia itu world, bumi itu globe. Ya. Jadi harus kita bedakan. Jadi kita harus nggak sama dengan yang ada sistem di dunia ini. Jadi sekarang ini mindset kita ini lebih banyak dipengaruhi oleh sistem dunia. Ya. Jadi Paulus mau supaya kita ada pembaharuan pikiran. Dikatakan di situ pembaharuan budimu. Kalau kita lihat dari pembaharuan, itu kata aslinya adalah anakainosis. Ya. Itu adalah sesuatu yang diubahkan. Ya. Itu anakainosis. Kemudian budi, kata aslinya adalah nous. Itu adalah pikiran atau pengertian atau bisa dikatakan juga kesadaran. Nah, kenapa Paulus menekankan ini? Kenapa harus pikiran yang harus dirubah? Kok bukan wajah? Kok bukan kulit? Kok bukan rambut yang dirubah? Kenapa pikiran? Nah, pikiran itu adalah pusat dari segala sesuatu untuk kita memutuskan sesuatu. Jadi pikiran adalah pusat dari segala keputusan. Saudara tahu, otak kita ini adalah medan pertempuran. Otak sekecil ini terjadi tiap hari pertempuran-pertempuran, sadar atau tidak sadar. Terjadi sebuah pertempuran antara pikiran dunia dengan pikiran Kristus. Jadi pikiran dunia itu adalah sistem yang kita konsumsi sehari-hari. Ya. Tapi ketika pikiran kita ya memutuskan ada di pihak Kristus, di sini terjadi satu proses pembaharuan atau anakainosis. Boleh dikatakan juga pertobatan.
Kalau saudara tahu, pertobatan itu bukan sekedar rajin ke gereja. Pertobatan itu bukan sekedar rajin melayani. Komitmen, ya. Pertobatan itu kadang-kadang ada orang yang bilang semacam sejarah yang dibangga-banggakan. Aku bertobat tahun sekian, tanggal sekian. Pertobatan itu aslinya enggak merokok atau enggak berjudi lagi. Bukan seperti itu pertobatan, ya. Pertobatan adalah proses yang terjadi setiap saat, ya, setiap saat dalam pikiran kita, ya, dari pikiran duniawi menuju ke pikiran Kristus, sehingga kita serupa dengan Kristus dan setia melakukan kehendaknya. Itu pertobatan yang sebenarnya. Saudara tahu kalau dulu sebelum COVID-19, gereja sebetulnya sudah dilanda virus. Saudara tahu virusnya apa? Virus entertain. Ya, saudara sadar, nggak sadar, kita sudah dilanda virus. Ketika saudara masuk, disambut dengan sukacita, seolah-olah orang-orang VIP. Ya, kemudian begitu masuk, dipersilahkan duduk, duduknya juga empuk, ya, AC-nya nyaman, sound systemnya jelas, ya, multimedianya canggih, ya. Semua dianggap itu semacam kita ini orang-orang VIP. Tapi apa yang terjadi setelah COVID-19? Semuanya kita tidak bisa menikmati virus entertain ini. Kalah sama COVID-19. Ya. COVID-19 ini lebih menakutkan dari teror bersenjata atau teror bom. Dulu jemaat walaupun takut, ya, tapi masih berani ke gereja. Masih berani ke mall, ya. Tapi melalui COVID-19 ini kita disadarkan bagaimana melakukan ibadah yang sejati. Ya. Kita coba baca di Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Jadi kita harus mempersembahkan tubuh. Tubuh kita harus apa? Sehat. Olahraga, makan yang baik, yang bergizi, ya. Jangan sampai tubuh ini akhirnya sakit, akhirnya kita nggak bisa melayani, nggak bisa ibadah, ya. Kemudian kita juga harus kudus. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari hal-hal yang mencemarkan. Hidup kudus itu nggak berarti kita harus pakai pakaian putih, rambutnya harus putih, atau kalau difoto terus keluar gininya, kayak orang-orang kudus itu difoto keluar lingkaran di kepalanya. Nggak seperti itu. Hidup kudus kita menyenangkan hati Allah, menghindari hal-hal yang tidak berkenan dengan kehendak Allah. Itu hidup kudus, ya. Setelah kita punya tubuh sehat, hidup kudus, jiwa kita pasti berkenan kepada Allah. Saya mengapresiasi anak-anak muda yang ada di gereja. Mereka begitu tanggap, ya, cepat sekali. Sehingga saya pikir nanti ke depan cara atau tata kelola ibadah mesti dipikir ulang, di rethinking atau redefine, didefinisi ulang. Nah, ini kita serahkan pada anak-anak muda, ya. Kita nggak terlalu tahu nanti ke depan jatuh seperti apa, ya. Karena saat-saat sekarang pun sulit untuk memprediksi bagaimana virus ini bisa berakhir, ya. Saya mau akhiri dengan sebuah cerita sedikit. John Maxwell, ya, menceritakan dalam sebuah artikel pendeknya. Seorang bernama Aleida Hussein, seorang wanita, ya. Ketika dia mau menikah dengan Leo Jensen, yang orang Rotterdam, Belanda, ya.
Tapi Leo Jensen ini meminta sesuatu pada Aleida. Karena apa? Aleida itu perokok berat. Sedangkan Leo Jensen nggak suka orang ngerokok. Nah, ketika dia mau ngelamar Aleida Hussein, Leo ngasih syarat. Kamu harus berhenti merokok kalau kamu mau menikah dengan saya. Dengan begitu beratnya Aleida Hussein yang udah kebiasaan merokok, kecanduan merokok, dia akhirnya berhenti merokok. Dan John Maxwell berkata dalam bahasa Inggris, willpower did not work, love did it. Yang artinya semua daya upaya yang kita bisa lakukan tidak bisa merubah sesuatu, ya, selain kasih yang bisa merubah sesuatu. Kita mau berdoa, lalu kita mau menerima berkat dari Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat kasih-Mu pada setiap kami. Kasih-Mu lewat karya salib dan kebangkitan-Mu telah menyelamatkan kami semua. Ampuni setiap kami yang mungkin selama ini kami masih belum terbuka pikiran kami untuk mengerti lebih dalam penderitaan yang Engkau tanggung di kayu salib. Sehingga kami masih seperti murid-murid lama yang mungkin kami meninggalkan Engkau. Mungkin kami acuh tak acuh pada Engkau. Kami menjadi murid-murid lama. Mungkin juga seperti prajurit-prajurit Roma yang sekedar melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh komandannya. Mungkin seperti kami melayani hanya berdasarkan jadwal rutin. Tapi kami tidak sungguh-sungguh melayani. Bahkan prajurit Romawi main undi di hadapan-Mu. Main-main di hadapan-Mu. Tidak serius mendengarkan firman-Mu. Ampuni setiap kami Tuhan. Mungkin kami juga bisa seperti orang-orang Farisi yang tampak religius, yang tidak punya masalah sepertinya. Tapi sesungguhnya sama seperti kuburan yang dilapur putih, tetapi dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Ampuni kami Tuhan, ampuni. Kiranya melalui karya salib-Mu, melalui kebangkitan-Mu, ini semua boleh merubah pikiran duniawi kami menjadi pikiran Kristus dan selalu melakukan kehendak-Mu dan menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Demikian firman-Mu untuk hari ini. Kiranya Engkau terus memberkati jemaat-Mu, terus memberi perlindungan pada jemaat-Mu, sehingga mereka boleh sehat. Terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudara, kedahkan tangan dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara yang di rumah dan tim yang ada di sini. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan dengan matanya yang suci tanpa dosa menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, kasih anugerah dari Putranya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin. Atas nama seluruh jemaat GBI Citra Family, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Pembantu Sutanto yang telah menjadi berkat pada ibadah online hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak. Ibadah minggu depan masih akan diadakan secara online. Jadi saya mengundang seluruh jemaat GBI Citra Family untuk bergabung di ibadah online yang akan ditampilkan pada jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Mari kita rasakan hadirat Tuhan dimanapun kita berada.
Di tengah banyaknya kabar hoax dan juga kabar yang membuat kita khawatir, saya ingin mengundang seluruh jemaat GBI Citra Family untuk dapat sama-sama kita merenungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh akun Instagram @GBICitra1. Renungan ini akan diposting setiap jam 9 pagi. Saya percaya renungan ini akan memberikan kekuatan buat kita, memberikan pengharapan baru buat kita. Amin. Demikianlah ibadah hari ini. Tetap jaga kesehatan, selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.